Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik mahasiswa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada video yang sebelumnya, di mana untuk mata kuliah administrasi perkantoran modern, pada video kali ini kita akan bahas tentang tata usaha sebagai satu unsur administrasi. Jadi adik mahasiswa, bicara masalah tata usaha ini sebenarnya tidak lepas dari istilah Belanda pada zaman Hindia Belanda. Yang mana pada zaman Hindia Belanda, setiap kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan penyusunan keterangan-keterangan dan pencatatan seputar informasi itu disebut dengan administrasi dalam istilah Belandanya. Nah, dalam perkembangan, ketika istilah administrasi ini disalin ke bahasa Indonesia, ternyata kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan catat-mencatat atau seputar keterangan-keterangan tadi itu masih disamakan atau diidentikan dengan administrasi. Padahal kita tahu bahwa hal-hal yang berhubungan dengan keterangan-keterangan dan pencatatan itu disebut dengan tata usaha di Indonesia, bukan administrasi. Jadi dalam materi yang sudah juga seperti itu sudah kita sampaikan bahwa tata usaha itu sendiri adalah merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi di Indonesia ini masih mengidentikan bahwa seolah-olah seakan-akan yang dikatakan dengan administrasi itu adalah keseluruhan proses yang berhubungan dengan keterangan-keterangan atau pencatatan atau tata usaha di Indonesia, atau sebaliknya tata usaha itu masih diidentikan dengan istilah administrasi. Nah, namun demikian tentu ini bisa kita pahami bahwa mengingat lamanya bangsa Belanda di Indonesia, jadi bisa kita pahami bahwa pemahaman kita tentang kegiatan catat-mencatat itu masih menimbulkan bekas sampai sekarang, sehingga orang masih mengidentikan bahwa kegiatan catat-mencatat itu adalah administrasi. Nah, oleh karena itu maka agar tidak menimbulkan kebimbangan dikarenakan sulitnya memisahkan pemahaman antara administrasi dalam istilah Belanda dengan administrasi di Indonesia, maka lahirlah pemahaman, ada yang dikatakan dengan administrasi dalam pengertian sempit, ada yang dikatakan dengan administrasi dalam pengertian luas. Kalau dalam pengertian sempit itu berarti administrasi dalam istilah Belanda, yaitu berhubungan dengan keterangan-keterangan dan pencatatan informasi dan segala macam. Sementara kalau yang dimaksudkan dengan administrasi di Indonesia ini adalah meliputi penyelenggaraannya, itu meliputi 8 unsur yang seperti yang kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Nah, sekarang ada di mahasiswa, maka pertanyaannya adalah sejauh mana dan apa ruang lingkup daripada tata usaha ini? Tata usaha ini merupakan aktivitas yang berhubungan dengan keterangan-keterangan dan informasi-informasi. Ketika informasi itu kita usahakan, artinya setiap organisasi itu pasti membutuhkan informasi. Maka sementara untuk informasi itu sendiri itu tidak bisa atau ada begitu saja, tetapi dia harus diusahakan. Nah, ketika kita mengupayakan informasi itu dari belum ada menjadi ada, atau sebelumnya informasi itu berserakan di mana-mana, ada di mana-mana, ya kalau di kampus itu bisa meliputi nama mahasiswa, ya jumlah mahasiswa, jenis kelamin, jumlah sarana dan prasarana dan segala macam yang ada di mana-mana itu, sehingga menjadi ada, maka perlu dilakukan suatu aktivitas menghimpun informasi tadi itu. Nah, maka ruang lingkup dari tata usaha itu sendiri adalah yang pertama itu meliputi penyelenggaraan penghimpunan informasi-informasi dari belum ada menjadi ada. Kemudian saudara, informasi yang dihimpun tadi itu ada keterbatasan bagi manusia untuk mengingatnya. Dikarenakan tidak mungkin manusia itu mampu mengingat seluruh informasi-informasi yang secara detail, secara komprehensif ada di suatu organisasi itu. Maka perlu dilakukan suatu kegiatan mengabadikan informasi disebut dengan aktivitas mencatat, yaitu mengabadikan informasi itu dengan membubuhkan berbagai perlengkapan tulis secara teori seperti itu, atau disebut dengan mencatat, ya, dengan berbagai perlengkapan tulis. Nah, cuman yang mungkin perlu kita jelaskan adalah bahwa dikatakan mencatat dalam hal ini
itu tidak hanya sebatas pemahaman kita menggunakan pena dan kertas saja, tapi dikatakan dengan mencatat dalam konteks ketatausahaan di era modern sekarang ini adalah meliputi berbagai cara, termasuk dalam hal-hal kita menggunakan teknologi, ya, seperti menggunakan tape recorder, menggunakan video rekaman, ya, merekam suara dan segala macam. Yang jelas informasi tadi itu bisa kita abadikan, sehingga sewaktu-waktu dipergunakan dia tetap ada. Nah, itu yang dikatakan dengan mencatat. Kemudian yang ketiga, informasi-informasi yang dicatat tadi itu atau yang sudah ada tadi itu, walaupun sifatnya masih bersifat baku, itu dibutuhkan oleh setiap lini organisasi, mulai dari pimpinan tingkat atas sampai kepada pimpinan tingkat bawah. Itu pasti membutuhkan informasi itu. Nah, informasi-informasi ini dibutuhkan itu dalam rangka banyak hal, ya. Nah, ketika informasi ini dalam suatu sumber yang sama, atau mungkin dalam suatu informasi yang sama, tetapi memiliki output yang berbeda, nah, kegiatan ini disebut dengan mengolah. Jadi kegiatan mengolah informasi ini adalah aktivitas menjadikan informasi-informasi yang tersedia tadi itu menjadi sesuatu yang lebih berdaya guna, yang lebih bermanfaat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Baik dibutuhkan dalam konteks menjalankan hierarki organisasi maupun dalam melakukan komunikasi di dalam organisasi. Jadi itu yang dikatakan dengan mengolah, ya. Jadi outputnya dia bisa dalam konteks surat keterangan kalau di kampus itu, ya, bisa dalam bentuk surat perintah dan segala macam, ya, surat keputusan dan segala macam. Itu dikatakan dengan mengolah. Kemudian yang keempat, saudara, informasi-informasi yang ada dalam organisasi ini itu dibutuhkan oleh seluruh lini organisasi. Jadi seluruh bagian-bagian dalam organisasi itu pasti membutuhkan informasi. Tetapi kemungkinan informasi-informasi yang dibutuhkan itu berdasarkan sumber yang sama dan informasinya pun sama. Maka dalam hal ini itu perlu informasi itu digandakan. Digandakan dalam arti diperbanyak informasi itu sehingga setiap orang, setiap bagian, setiap lini dalam organisasi yang membutuhkan informasi itu tetap ia bisa disuplaikan informasi itu. Jadi itu yang dikatakan dengan kegiatan menggandakan. Jadi yang keempat itu adalah yang menjadi kegiatan ketatausahaan itu adalah kegiatan menggandakan. Kemudian informasi-informasi ini dalam konteks pengelolaannya itu agar seluruh orang-orang, ya, itu bisa bergerak dan kita bisa melakukan komunikasi baik secara internal maupun secara eksternal, maka informasi itu perlu disampaikan. Jadi aktivitas tata usaha yang kelima ini adalah aktivitas menyampaikan. Menyampaikan itu adalah menyampaikan informasi itu kepada tujuan dari seseorang, dari suatu bagian kepada bagian yang lain atau kepada orang lain dengan berbagai cara. Bisa melalui teknologi, ya, melalui email, ya, melalui WhatsApp, ya, melalui komputer dan segala macam, atau mungkin kita sampaikan secara manual, ya, kita bawa dalam bentuk surat, ya, kita sampaikan menggunakan motor, menggunakan mobil, menggunakan pesawat, menggunakan kapal dan segala macam, sehingga informasi itu sampai kepada orang atau bagian yang kita maksudkan. Tetapi yang harus kita pahami itu adalah ini juga menyampaikan dalam konteks pemahaman bahwa inti yang disampaikan itu adalah substansi daripada pesan, ya, atau warta yang ingin kita sampaikan. Maka ini menyangkut persoalan masalah penggunaan tata bahasa, sehingga tata bahasa yang baik itu bisa dipahami. Jadi walaupun informasi yang kita maksudkan dari si pengirim tetapi tidak bisa dipahami oleh si penerima dikarenakan mungkin tata bahasa yang kurang pas, maka juga tidak bisa kita katakan menyampaikan. Jadi menyampaikan itu tidak dalam hanya konteks fisik, ya, seperti menyampaikan kemudian surat itu sampai saja, ya, dalam bentuk surat atau dalam bentuk berkas-berkas, tidak seperti itu. Tetapi substansi isi dari pesan itu bisa dipahami. Nah, itu dikatakan dengan menyampaikan. Jadi terakhir yang termasuk dalam aktivitas tata usaha itu adalah aktivitas bagaimana informasi itu sewaktu-waktu itu bisa dipergunakan. Ketika informasi itu diusahakan agar bisa dipergunakan di perusahaan, dalam artian itu adalah bahwa informasi itu berarti harus disimpan. Jadi
aktivitas ketatahusahaan itu adalah bagaimana kita menyimpan informasi itu sehingga sewaktu-waktu itu bisa dipergunakan. Nah, di dalam aktivitas menyimpan ini, maka pada pertemuan yang lalu seperti tersebutkan, itulah dikatakan sebagai tata usaha, sebagai memori organisasi. Dikarenakan informasi itu bisa dipanggil, ya, bisa dicari, ya, dan dimanfaatkan untuk tindakan-tindakan lebih lanjut dalam konteks penyelenggaraan administrasi sehingga organisasi tetap bisa bergerak. Jadi intinya dapat kita katakan bahwa yang dikatakan dengan tata usaha itu adalah meliputi aktivitas, ya, atau dalam istilah lain itu disebut dengan 6M, ya, menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Jadi itu yang dikatakan dengan tata usaha. Kemudian saudara, berbicara masalah tata usaha ini harus kita pahami, ya, bahwa seluruh informasi itu pasti dibutuhkan oleh organisasi, terutama dalam konteks melayani operatif, ya, kemudian melayani pimpinan dalam pengambilan keputusan, dan melayani seluruh organisasi dalam konteks bagaimana melakukan pengembangan organisasi. Jadi selanjutnya nanti kita akan berbicara masalah peranan tata usaha seperti singkatnya sudah kita sampaikan tadi itu. Baik saudara, kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Jadi kurang mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.